Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita dari pembahasan hadis-hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, 42 hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, yang hadis-hadis tersebut semuanya termasuk dari Jawami'ul Kalim. Jawami'ul Kalim adalah hadis-hadis yang lafalnya singkat akan tetapi kandungannya luas dan dalam. Kita sampai pada hadis yang ke-10, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Bahwasanya Allah Maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik pula. Wa innallaha ta'ala amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum mukminin dengan apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Faqala ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan kerjakanlah amal saleh. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari perkara-perkara yang baik yang kami beri rezeki kepada kalian. Tsumma dzakara rajula yutilu safar. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang seorang lelaki yang sudah lama bersafar. Ash'atha akbara yamuddu yadayhi ila sama. Rambutnya semerawut penuh dengan debu dan dia mengadahkan kedua tangannya ke langit. Ya Rabbi ya Rabbi. Dan dia berkata, ya Rabbku ya Rabbku. Wa mat'amuhu haram. Sementara hasil makannya dari hasil yang haram. Wa mashrabuhu, dan minumnya minuman yang haram. Wal malbasuhu haram, pakaiannya juga pakaian yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia kenyang dari perkara yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana bisa dikabulkan doanya? Rawahu Muslim. Hadis ini hadis riwayat Muslim, hadis yang sahih. Hadirin dan hadirat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, hadis ini menjelaskan tentang pengaruhnya makanan yang halal dengan diterimanya amal soleh. Dan Nabi SAW secara sederhana hadis ini menceritakan, Nabi mencontohkan bahwasanya ada orang yang dia berdoa dengan doa yang khusyuk dan telah terpenuhi sebab-sebab dikabulkannya doa, namun doanya tidak dikabulkan. Kenapa? Karena dia makan dari hasil yang haram, minum dari hasil yang haram, dia kenyang dari hasil yang haram, pakainya dari hasil yang haram. Ini salah satu contoh bahwasanya amal solehnya di antaranya berdoa tidak diterima oleh Allah karena pengaruh makanan yang dia makan. Kita akan bahas di sini lafal demi lafal. Yang pertama, Allah Subhanahu atau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Innallaha thayyibun. Artinya maha baik, ya, maha baik. Maksudnya kata para ulama, yang dimaksud dengan thayyib di sini Allah thayyib, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak ada kekurangan sedikit pun, ya. Bahwasanya Allah maha baik, ya. Tidak ada aibnya sama sekali dan tidak ada kekurangannya sama sekali. Tidak seperti makhluk yang penuh dengan aib dan penuh dengan kekurangan. Nah,
Para ulama berselisih apakah Thayyib adalah nama Allah di antara Asmaul Husna. Ya, ini ada perselisihan di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan, ya, Thayyib adalah nama Allah, termasuk nama Allah. Oleh karenanya seorang boleh berdoa dengan menyebut nama Allah, ya Thayyib, wahai yang maha baik, terimalah amalanku misalnya, ya. Atau seorang boleh menamakan anaknya dengan Abdul Thayyib, ya. Abdul Thayyib, ya. Jadi boleh dia berdoa dengan berkata apa, ya Thayyib, wahai yang maha baik, terimalah amalanku. Atau dia boleh, ini doa, menamakan anaknya dengan Abdul Thayyib. Apa? Abdul Thayyib. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan Thayyib bukan nama Allah. Ini ada khilaf di kalangan para ulama, ya. Tapi hadis ini hanya menghabarkan sifat, ya, Allah, bahwasanya Allah maha baik, bahwa Allah maha baik. Kenapa? Kata mereka, rata-rata nama-nama Allah kalau datang dalam hadis-hadis dan dalam ayat-ayat Al-Quran selalu dengan alif lam. Karena, ya, biasanya nama-nama Allah Asmaul Husna datang dengan mu'arraf. Ini ngerti yang bahasa Arab, yang enggak ngerti ya sudahlah, qadarullah, ya. Ya, ada alif lamnya. Seandainya Nabi berkata innallaha at-thayyib, ada alif lamnya ini, maka kita katakan dia nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi tatkala tidak ada alif lamnya, ya, maka mereka mengatakan ini hanya sekedar pengkabaran. Maka Thayyib bukan nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan tidak usah menamakan anak kita dengan Abdul Thayyib. Tetapi ala kulli hal, apakah pendapat ini benar atau pendapat ini benar? Dua khilaf di kalangan para ulama. Ini perkaranya ada khilaf, ya. Tetapi Thayyib termasuk, kalaupun dia nama Allah Subhanahu wa taala, termasuk salah satu nama-nama yang boleh manusia juga disebut dengan sifat tersebut, ya. Boleh, tetapi kita katakan kepada seorang, orang ini Thayyib, orang ini baik. Tetapi kebaikan dia tentu tidak sama dengan kebaikan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti nama Allah As-Sami', Maha mendengar. Kita bilang kepada manusia, ini makhluk Sami', manusia Sami', mendengar. Tetapi mendengarnya makhluk tidak sama dengan Maha mendengarnya Allah. Manusia disifati dengan Thayyib, Allah disebut dengan At-Thayyib, tetapi manusia baik, adapun Allah maha baik. Makanya tidak mengapa seorang dipanggil Bang Thayyib, ya. Apalagi kalau enggak pulang-pulang ke rumahnya. Thayyib. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Allah tidak menerima amalan, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Yang baik pula. Jadi seakan-akan Nabi mengatakan konsekuensi dari nama Allah atau dari sifat Allah At-Thayyib yang maha baik, Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik pula. Makanya kita tahu, Allah tidak menerima pertama, ya, kecuali Allah tidak menerima kecuali akidah yang benar. Adapun akidah-akidah yang menyimpang, meyakini mayat bisa memenuhi doa, meyakini Allah bersatu dengan makhluknya, ini akidah-akidah yang menyimpang. Allah tidak akan menerima akidah dari orang-orang yang akidahnya tidak dibangun di atas dalil. Akidah dari rekaan seseorang sendiri. Akidah yang dibangun di atas logika seseorang sendiri. Islam datang dengan Al-Quran dan hadis.
maka seorang tidak boleh sembarang berkeyakinan. Ya, dan banyak tersebar di masyarakat keyakinan-keyakinan ya, yang tidak dilandasi oleh Al-Quran dan Sunnah. Terutama akidah-akidah yang disebut dengan pamali. Ini pamali mana dalilnya? Enggak ada. Ya. Jangan percaya, hati-hati dengan angka 13, angka sial. Itu akidah. Itu akidah. Ya. Oleh karenanya di tanah air kalau kita ke kamar-kamar terkadang tidak ada kamar nomor 13. Tahu-tahu 12 kemudian berapa? 14. Apalagi kursi pesawat, tidak ada ya. Ya, kursi nomor 12 langsung loncat kursi 14 atau kursi 15 ya. Apalagi lift, tidak ada ya. Tidak ada sampai lift nomor 13. Karena lantainya cuma 11. Jadi apa namanya? Yakin angka 13, angka sial itu sudah akidah dari mana ya? Apa? Itu sangat tidak logis dan tanpa dalil. Menganggap angka 13 angka sial. Saya sering bilang, bolehkah seorang punya anak 13 orang? Boleh tidak? Boleh. Kalau begitu anak 13 anak sial. Ya udah, kalau kamu enggak boleh punya anak nomor 13 terus bagaimana? Ini anak saya nomor 12, yang ini 14 ya. 13 mana? Enggak ada. Sama sebagian lift enggak mau angka 4. Lift nomor 1, lift nomor 2, lift nomor 3, lift nomor 3A, lift nomor 5, subhanallah. Ini yang goblok yang bikin lift atau 3A sama dengan 4. Ya, berarti ini anak nomor berapa? Anak nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 3A, nomor 5. Ya, itu akidah dari mana ya? Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma anzalallahu biha min sultan." Yang Allah tidak pernah turunkan dalilnya. Akidah kita akan diminta pertanggungjawaban. Akidah itu juga amal. Lafal kita amal, amal kita adalah amal, akidah kita juga amal, semuanya akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata akidah kita tidak baik, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah tidak menerima kecuali amal yang baik. Amal yang baik adalah yang ikhlas dan sesuai sunnah Nabi. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak ikhlas, maka tidak terima. Ada orang beramal soleh luar biasa, haji, tetapi dia ujub, dia riya, dia bangga dengan amalnya. Ada seorang berdakwah, tapi dia ujub dengan dirinya, dia riya, dia pamer amalnya kepada audiensnya. Maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau seorang beramal soleh, dia anggap itu soleh, berletih-letih, namun tidak ada contohnya. Seorang yang berzikir dengan menari-nari, putar-putar di masjid, dari mana dalilnya? Ya. Apakah Nabi dulu waktu di rumah, ayo Abu Bakar kita muter-muter di masjid, ayo Umar kita muter-muter di masjid. Ya, mana dalilnya? Jangan dianggap suatu tarian dianggap sebagai tarian Islam. Mengatasnamakan Islam itu butuh dalil. Kalau enggak Anda akan atas nama Allah tanpa dalil, bahaya. Ya. Anda mengatasnamakan agama Allah tanpa dalil. Anda mengatakan tarian-tarian, kemudian loncat-loncat zikir ini dari mana subhanahu wa ta'ala? Dari mana? Ya, dari mana dalilnya? Apakah Nabi, Abu Bakar, Umar dulu zikirnya sambil loncat-loncat sambil menari-nari? Seandainya kalau Nabi zikirnya loncat-loncat nari-nari, Abu Jahal mungkin sudah ketawa-ketawain ya. Abu Jahal, terus siapa lagi? Abu Lahab dan abu-abu yang lainnya. Kemudian Allah tidak menerima kecuali perkataan yang baik pula. Perkataan yang baik. Perkataan-perkataan yang buruk ya. Kata Allah Subhanahu tidak diterima. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalu salihu yarfa'u. Kata Allah, kepada Allah lah naik kata-kata yang baik. Adapun dan amal soleh yang baik. Kata-kata yang buruk tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hati-hati menjaga lisannya ya. Jangan, saya sedih melihat zaman sekarang sebagian seorang mengkritik tapi dengan cacian makian ya. Tidak pantas ya seorang muslim mencaci maki yang lainnya ya. Kalau kritik dengan ilmiah. Adapun mencaci maki sampai menghina, kemudian kata-kata mencela yang berlebihan, ini tentunya bukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antaranya ya, para ulama mengatakan karenanya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbalu salatan bi ghairi tahur wala shadaqatan min gulul." Kata Nabi, sungguhnya Allah tidak menerima salat yang tanpa bersuci. Ya. Dia salat tapi amalnya tidak baik. Kenapa? Dia salat tidak memenuhi persyaratan, tidak bersuci.
Kemudian Allah tidak menerima sedekah kalau dari gulul. Gulul itu sedekah dari hasil yang haram. Kalau misalnya terjadi peperangan, kemudian kaum muslimin mendapatkan ghanimah, sebelum pembagian dia sudah ambil dulu. Harusnya kan setelah perang, nanti pemimpin perang mengumpulkan ghanimah, baru dibagikan kepada para pejuang, para mujahidin. Tetapi sebelum pembagian, dia sudah ambil terlebih dahulu. Itu namanya gulul. Berarti dia mengambil sesuatu yang haram. Kalau dia bersedekah dengan sesuatu yang haram, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, seorang menang judi, kemudian dia bersedekah untuk bangun masjid, maka sedekahnya tidak diterima. Contoh, seorang konser dangdutan, kemudian hasil konser dangdutan tersebut digunakan untuk sumbangan kepada anak yatim, tidak diterima, ya, karena musik hukumnya haram. Ijma ulama 4 mazhab, musik hukumnya adalah haram. Kalau dia mengambil hasil dari hasil yang haram, maka tidak akan diterima sedekahnya. Seorang misalnya ya bekerja di bank-bank ribawi, kemudian hasil dari riba-riba tersebut dia gunakan untuk membangun musalla, maka sedekahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena semua sedekah tersebut dari harta yang haram dan Allah tidak menerima kecuali yang baik pula. Taib. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Wa inna Allah ta'ala amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin." Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum mukminin dengan perintah yang Allah perintahkan kepada para rasul. Jadi bukan cuma kita-kita aja yang diperintahkan untuk makan yang baik dan beramal saleh, para rasul juga diperintahkan. Maka Nabi berkata, wa qala ta'ala, ya. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Perhatikan. Kata Allah perintah kepada rasul, wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramal saleh. Jadi kata Allah, kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Makanlah yang baik dan beramal soleh. Di sini Allah menggandengkan antara makan yang baik dengan beramal soleh. Ya. Ini sudah kan saya mau hapus? Sudah? Sudah ya? Biasanya foto, nggak difoto? Sudah ya? Makanya Al-Hasan Al-Basri mengatakan, wahai sang pencuri yang bersedekah karena kasihan sama sang miskin, kasihanlah kepada orang yang kau curi barangnya. Paham? Dia kasihan sama orang miskin, dia curi uang orang, dia kasih sama orang miskin. Dia kasihan sama sang miskin. Ente enggak kasihan sama orang yang ente curi barangnya. Ya. Harta anda tidak akan diterima, sedekah tidak akan diterima. Taib, Allah merintahkan para rasul dengan berkata, ya ayyuhar rusul. Kulu minat thayyibat wa'malu salihah. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik. Makanlah yang halal dan beramal saleh. Ternyata maksud saya bukan cuma kita ini wahai para rasul. Bukan cuma kita yang disuruh makan yang baik dan beramal soleh, para rasul juga. Makanya Nabi mengatakan wa innallaha amaral mu'minin. Allah memerintahkan kaum mukminin bima amara bihil mursalin, dengan apa yang Allah perintahkan kepada rasul. Perhatikan di sini Nabi SAW menggandengkan antara makanan halal dengan soleh, ya. Digandengkan ini dengan ini. Kenapa? Karena makanan halal ya menyebabkan amal soleh yang diterima. Dan makanan haram menyebabkan amal tidak diterima, amal ditolak. Ini yang dimaksud pembahasan kita dalam hadis ini tuh ini. Bahwasanya ada pengaruh antara makan yang halal dengan amal soleh. Ada pengaruhnya luar biasa. Ya. Kalau seorang dari hasil yang halal, maka pengaruh. Salatnya diterima, ibadahnya diterima, ya.
Tapi kalau dia dari hasil yang haram, pengaruh luar biasa. Oleh karenanya Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Ulum wal Hikam dia menyebutkan banyak asar, banyak dalil, ada yang sahih, ada yang dhaif, ya. Tetapi maknanya seluruhnya mengarah kepada bahwasanya kalau dari hasil yang haram maka mempengaruhi tertolaknya suatu amal. Contoh, seorang berhaji dengan hasil yang haram. Dia rentenir. Kemudian dengan rentenir tersebut akhirnya dia dapat keuntungan banyak. Kemudian dia naik haji. Berarti dia naik haji dari hasil yang haram. Kalau seorang naik haji dari hasil yang haram, maka sepakat ulama bahwasanya hajinya itu tidak diterima, tidak ada pahala. Meskipun secara hukum syar'i sah. Hajinya sah, dia tidak perlu berhaji lagi karena dia telah melakukan rukun-rukun haji, dia telah berhaji sebagaimana yang semestinya. Tetapi hajinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hajinya dari hasil yang haram. Oleh karenanya mereka berkata, kalau ada seorang kemudian naik haji ya dengan ontanya zaman dahulu, kemudian dari hasil yang haram pada tanggal 8 Zulhijjah dia mabit di Mina, kemudian tanggal 9 dia berangkat dengan ontanya pergi ke Arafah, kemudian dia pun wukuf di padang Arafah ya ditemani oleh ontanya sampai maghrib. Setelah maghrib kemudian dia berjalan lagi dengan ontanya menuju ke Muzdalifah. Sampai di Muzdalifah kemudian dia sholat maghrib dan isya, kemudian dia mabit di Muzdalifah, ontanya juga di situ sampai besoknya pagi dia ke Mina lagi lempar jamarat. Maka yang haji ontanya bukan dia ya. Kenapa? Karena dia berhaji dari hasil yang haram. Hasil yang haram, percuma. Secara hukum syar'i hajinya sudah tidak perlu haji lagi, tetapi secara pahala dia tidak diterima. Ya. Tidak diterima. Kenapa? Karena dari hasil yang haram. Maka setelah itu Allah menyebutkan perintah kepada para kaum mukminin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum." Sama, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari perkara-perkara yang baik atau yang halal dari rezeki yang kami berikan kepada kalian. Sama seperti Allah perintahkan kepada para rasul. Ya. Setelah itu baru kemudian Nabi SAW memberikan contoh tentang salah satu bentuk atau bukti amal seorang yang soleh tidak diterima gara-gara makanannya yang haram. Maka Nabi SAW kata Abu Hurairah, "Tsumma dzakara ar-rajula yutilu safar." Ini sudah ya, saya hapus ya. Nabi memberi contoh pengaruh makanan haram menyebabkan amal soleh tidak diterima. Tidak diterima. Ini sekedar contoh. Contohnya adalah doa dalam hal ini. Kata Abu Hurairah, "Tsumma dzakara ar-rajula yutilu safar." Kata Abu Hurairah kemudian Nabi menyebut tentang orang yang sudah lama safarnya. Ya. Asy'atha akbar. Rambutnya semrawut penuh dengan debu. Yamuddu yadayhi ila sama. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Yaqul ya Rabbi ya Rabbi. Dia berkata ya Rabbku ya Rabbku. Dia berdoa. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mat'amuhu haram." Makannya haram. Wa mashrabu haram, minumannya haram. Wa malbasu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dia kenyang dari hasil yang haram, fa anna yustajabu lahu, bagaimana bisa dikabulkan. Di sini contoh adalah doa yang terpenuhi sebab-sebab dikabulkannya doa. Dalam hal ini Nabi SAW menyebutkan sekitar 5 atau 6 sebab dikabulkannya doa orang ini. Yang pertama, sebab pertama, dia adalah musafir. Sebab kedua, sudah lama safarnya. Sebab yang ketiga, kondisinya yang semrawut.
Kondisi yang keempat, mengangkat kedua tangan. Kedua tangan tatkala doa. Tatkala doa. Kemudian yang kelima, dia ilhah, itu merengek-rengek ya. Dia ilhah. Al-ilhah dalam bahasa Arab itu yang merengek-rengek. Dia ulang-ulang, ya Rabbi, dia mengulang-ulang permintaannya, permohonannya dengan merengek-rengek. Kemudian yang keenam, dia bertawassul dengan Rabb, dengan nama Allah Ar-Rabb, yaitu dia katakan ya Rabbi, ya Rabbi. Nama Allah Ar-Rabb. Ini sekitar 6 sebab harusnya doanya diterima. Salah satu sebab saja bisa menyebabkan doa diterima, apalagi terkumpul 6-6-nya. Pertama, musafir. Orang musafir ini doanya diterima, sangat mudah. Kenapa? Karena orang musafir ini orang yang perlu dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi sulit, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? As-safaru qit'atun minal azab. Sungguhnya safar itu adalah potongan dari siksaan atau kesulitan. Bagaimana tidak? Dia bersafar, dia meninggalkan makanan yang biasa dia makan, dia meninggalkan minuman yang biasa dia makan, dia meninggalkan tempat tidur yang biasa dia tidur di situ, ya. Dan sampai sekarang namanya safar tetap tidak enak. Mau Anda safar dengan kelas bisnis tetap saja tidak enak. Lebih enak di rumah, tidur, gelar tikar, kasih kasur, makan nasi, tempe goreng, kangkung tumis, itu lebih enak. Daripada ente duduk di kelas bisnis kemudian datang makanan Eropa, makanan Arabik, lebih enak di rumah, benar. Ya. Alhamdulillah saya sudah naik bisnis ring ya, alhamdulillah. Qatar Airlines, Saudi Airlines, apalagi airlines yang lain ya, Garuda Airlines, safar luar negeri ya, maksud saya. Jadi mau saya, bagaimanapun lebih enak tidur di rumah. Meskipun yang pramugari yang lain cantik, lebih enak istri yang lain. Jadi lebih enak di rumah. Tidak enak. Itu safar dengan kelas bisnis di pesawat. Apalagi kalau safar zaman dulu. Naik onta, di bawah terik matahari. Kalau hujan kehujanan, kalau panas kepanasan. Ya, melewati gurun pasir, apalagi di zaman dahulu. Kesulitan. Kalau zaman sekarang safar saja masih sulit. Apalagi zaman dahulu. Belum kalau kita pulang, badan pegel, sakit, belum jet lag, ya, setengah mati. Ya. Kadang kalau saya pulang dari Saudi ke Indonesia, saya sudah sangat ngantuk, saya tahan, harus saya tidur meskipun ngantuk berat. Misalnya saya pulang jam 3 atau jam 4, terkadang jam 12 sampai di rumah, saya tahan, saya nggak mau tidur. Karena kalau saya tidur siang, nanti malam jam 2 saya bangun, masih mata-mata Saudi. Maka saya harus tahan dengan berat sampai badai Isya, begitu badai Isya tidur, sehingga subuh bisa bangun lagi dengan normal jadi mata Indonesia. Jet lag nggak gampang. Intinya safar itu tidak enak. Karena safar tidak enak, Allah berikan banyak keringanan. Di antara keringanan yang Allah berikan, orang yang musafir sholatnya dikosor. Bahkan sholat kosor lebih afdal daripada sholat 4 rakaat. Oleh karenanya Nabi selama safar tidak pernah sholat 4 rakaat. Nabi selalu sholat dikosor 2 rakaat. Bahkan boleh jamak. Bahkan boleh apa? Jamak. Keringanan apa lagi? Ya. Biasanya kalau duhur 4 rakaat sebelum duhur, terus sholat 4 rakaat qobliyah, sholat 4 rakaat, kemudian sholat ba'diyah berapa? 2 rakaat atau 4 rakaat, sudah berapa ini? 12. Kemudian datang ke masjid sholat asar 4 rakaat qobliyah, bukan qobliyah tapi sholat sebelum asar ada orang 4 rakaat, sholat 4 asar lagi 4 rakaat, 8. 8 tambah 12 berapa? 20 rakaat. Sekarang cuma jadi 4, bayangkan. 2 rakaat duhur, 2 rakaat apa? Asar. 20 jadi 4, potong berapa itu? Potong banyak. Tapi itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah suka kalau kasih keringanan diambil keringanannya. Itu khusus buat orang musafir. Orang musafir kalau musafir dia boleh batal puasanya. Boleh batal puasa. Wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian yang sakit atau safar, maka dia boleh berbuka diganti dengan hari-hari yang lain. Boleh.
Waktu dia bersafar, ya, bahkan meskipun safarnya tidak susah, tapi kalau dia statusnya musafir, dia boleh berbuka. Cuma para ulama khilaf mana lebih afdal, berbuka atau melanjutkan puasa. Tapi kalau boleh berbuka semuanya sepakat. Selama dia statusnya musafir, dia boleh berbuka apa? Berbuka puasa. Ya. Kenapa? Karena dia musafir. Di antara rahmat yang Allah berikan kepada musafir, doanya mudah dikabulkan. Doanya mudah dikabulkan. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Salasu da'watin yustajabna la syakka fihinna." 3 doa yang pasti dikabulkan, tidak diragukan lagi untuk dikabulkan. Yang pertama adalah da'watul mazlum, doa orang yang dizalimi. Yang kedua da'watul musafir, doa orang yang sedang safar. Yang ketiga da'watul walid liwaladihi, doa orang tua kepada anaknya, doa kebaikan. Atau dalam riwayat doaul walid ala waladihi, doa orang tua untuk keburukan anaknya. Dua-duanya mudah dikabulkan. Makanya seorang hati-hati kalau lagi marah sama anaknya, jaga mulutnya, ya. Jaga lisannya. Jangan sampai dia bilang anaknya, "Mampus kamu." Nanti mampus beneran, hati-hati. Ya. Jangan. Hati-hati, ya. Jadi jaga lisan, doakan kebaikan. Kalau orang Arab marah itu apa? Dia ngucapin baik-baik. Allah yahdik, semoga Allah beri hidayah kepadamu. Aslahakallah, semoga Allah memperbaiki. Kalau lagi marah dia ngomong seperti itu. Ya, lagi marah. Makanya biasa seorang kalau lagi marah ucapkan doa-doa yang baik. Karena bisa jadi doa seorang dikabulkan terutama terhadap anaknya. Jadi maksud saya, safar sendiri itu merupakan sebab dikabulkannya apa? Doa. Kemudian yang kedua, yutilu safar, dia sudah lama bersafar. Dan seorang semakin lama bersafar, kata para ulama, semakin kuat sebab dikabulkan doanya. Belum pulang ke rumahnya, terpisah dari kampungnya, terpisah dari anaknya, dari istrinya, ya, kesedihan yang dia rasakan. Enggak enak kalau kita tinggal di luar, ya. Saya dulu waktu kuliah, ya, belajar waktu masih S1, belajar ke Madinah. Istri di rumah, ya, belajar 9 bulan. Ya, nanti libur 3 bulan. Terus tahun berikutnya lagi belajar 9 bulan. Sedih, ya. Meninggalkan istri dan anak selama 9 bulan, ya. Nanti pulang lagi 3 bulan. Berangkat lagi, pulang lagi sudah ada anak berikutnya. Pergi lagi, pulang lagi, anak berikutnya lagi. Tapi menderita, ya, jauh dari keluarga. Tinggal di kampung orang lain, ya, tidak enak. Makanya semakin dia lama bersafar, semakin doanya semakin mudah dikabulkan. Nah, orang ini bukan sekedar musafir yang Nabi ceritakan. Dia sedang bersafar dan dia sudah lama apa? Safarnya. Sebab yang ketiga, kondisinya yang semerawut. Kata Nabi SAW, Ash'atha akbar. Rambutnya semerawut dan penuh dengan debu. Dan kondisi semerawut ini jauh dari kesombongan. Allah suka dengan orang yang berdoa jauh dari kesombongan. Makanya doa yang paling mudah dikabulkan tatkala dia sedang sujud. Kata Nabi SAW, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Kondisi seorang paling dekat dengan Rabbnya tatkala dia sedang apa? Sujud. Fa'akthiru fihi doa. Kata Nabi, makanya perbanyaklah doa. Kenapa? Orang sedang sujud, dia jauh dari kesombongan. Dia sedang merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Kepalanya yang sangat dia hargai dan dia hormati, dia letakkan di tanah. Sambil dia mengucapkan, Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci engkau yang maha tinggi. Dia mengakui ketinggian Allah, dia mengakui kerendahan dia, maka saat itu doa sangat mudah dikabulkan. Oleh karenanya dalam hadis, tatkala jamaah haji sedang di padang Arafah, Allah banggakan jamaah haji kepada para malaikat, di hadapan para malaikat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Unzuru ila ibadi haula'i, ja'uni syu'than ghubran, ushidukum anni qad ghafartu lahum." Wahai para malaikatku, lihatlah hamba-hambaku datang berhaji di padang Arafah dalam kondisi rambut penuh debu, dalam kondisi semerawut. Persaksikanlah, aku telah ampuni dosa-dosa mereka. Ya. Jadi kondisi yang semerawut, yang susah. Orang yang musafir, apalagi zaman dulu, dia tidak sempat bergaya, berias. Ya. Kondisi dia semerawut. Ya. Apa mau yang dia sombongkan? Orang terkadang sombong dengan bajunya, orang terkadang sombong dengan penampilannya. Sementara dia rambut semerawut, penuh dengan debu, apa yang mau dia sombongkan? Ya, apalagi Nabi SAW bersabda, "Rubba ash'ad akbar madfu'un bil abwab, law aqsama 'ala Allahi la abarrahu." Betapa banyak orang rambutnya semerawut, penuh dengan debu, kalau dia ketuk pintu mau bertamu ditolak oleh orang. Kenapa? Orang ini siapa? Dalam kondisi semerawut, dalam kondisi hina. Tapi kalau dia berdoa atas nama Allah, Allah akan kabulkan apa? Doanya. Maka orang ini, dia melakukan salah satu sebab dikabulkannya doa.
yaitu dia jauh dari kesombongan. Dia di dalam kondisi sulit, dalam kondisi lagi membutuhkan bantuan. Tatkala itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kondisi yang jauh dari kesombongan ini juga sebab dikabulkannya doa. Oleh karenanya seorang tatkala istisqa, melakukan salat minta hujan, keluar dengan baju yang penuh dengan tawadhu, dengan kondisi merendahkan diri, kemudian mohon kepada Allah agar diturunkan hujan. Kemudian sebab yang keempat, dia mengangkat kedua tangan tatkala berdoa. Yamuddu yadayhi ila sama. Yamuddu yadayhi ila sama. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Ya, dan ini sebab dikabulkannya doa. Kata dalam hadis, kata Nabi SAW, Inna Allah hayyin sittir, atau hayyun karim, yastahyi min abdihi, idha rafa'a yadayhi ilaihi, an yaruddahuma sifran khaibatain. Kata Nabi SAW, sungguhnya Allah malu kalau ada seorang hamba mengangkat kedua tangannya ke Allah, lantas Allah mengembalikan kedua tangannya dalam kondisi kosong, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena di antara disunahkan seorang tatkala berdoa adalah dengan mengangkat kedua tangan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini kondisi mengemis kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang minta kepada orang, mintanya begini, kepada Allah benar-benar dengan kedua tangannya, menunjukkan bentuk kehinaan di hadapan Allah Subhanahu. Bahkan Nabi kalau salat istisqa, Nabi sampai mengangkat kedua tangannya. Hatta yura bayadu ibtaihi, sampai kelihatan dua ketiak beliau alaihi salatu wassalam. Terkadang Nabi mengangkat sampai tinggi, Nabi sampai begini, sampai atas ini ke arah langit, ini ke bawah. Terkadang Nabi mengangkat seperti ini. Ada beberapa cara Nabi SAW berdoa. Di antaranya begini, ya. Di antaranya begini. Di antaranya sampai Nabi mengangkat seperti ini. Saking Nabi mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, semakin kita membutuhkan kepada Allah, semakin dia tinggi mengangkat kedua tangan kita, sebagaimana dilakukan oleh Nabi tatkala salat istisqa, ya. Ada orang kata gini, Allah ya Allah, kenapa hutangnya banyak ya? Tidak apa-apa, terserah. Silakan berekspresi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Enak kita minta sama Allah, enggak usah malu-malu. Kita sama orang, kita sama Allah, ente bangun malam, orang semua sedang tidur, silakan ente berekspresi di hadapan Allah sepuas-puasnya. Tunjukkan kehinaan antum, maka Allah mudah mengabulkan doa orang yang menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya Nabi SAW tatkala di padang Arafah, bayangkan Nabi waktu haji, Nabi SAW wukuf di atas onta. Setelah sholat duhur dan asar jamak takdim, Nabi naik dengan ontanya, kemudian Nabi di bawah Jabal Arafah, Nabi menghadap kiblat, dan di antara kiblat dengan Nabi ada Jabal Arafah, kemudian Nabi mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan dari duhur sampai maghrib, ya. Dari duhur sampai maghrib. Bahkan disebutkan tatkala ontanya bergerak-gerak, Nabi pegang dengan tangan kirinya, tangan kanannya tetap mengadah ke langit minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qad ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Yang pintu surga tidak akan terbuka kecuali yang mengetuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pun Nabi berdoa di padang Arafah dengan penuh khidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta berjam-jam kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Syekhul Islam Taimiyah menyebutkan kaidah, semakin seorang merasa hina di hadapan Allah, dia semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin seorang merasa membutuhkan kepada Allah, dia semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau antara makhluk tidak, semakin kita butuh kepada makhluk kita semakin hina. Semakin kita minta-minta kita semakin hina. Semakin kita merendah kita semakin hina. Adapun di hadapan Allah tidak, semakin Anda menghinakan diri Anda di hadapan Allah, semakin tidak butuh kepada makhluk, Anda semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang paling menghinakan dirinya di hadapan Allah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan berjam-jam minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sering saya sampaikan kepada jamaah haji. Antum nanti di padang Arafah punya waktu berjam-jam, 3 jam, 4 jam, apalagi kalau musim panas, siang sangat panjang. Silakan berdoa sepuas-puasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mereka bingung minta kepada Allah, baru 5 menit permintaan sudah habis. Ya Allah, mampuni kedua orang tuaku, ampuni dosa-dosaku, anak-anakku, istriku ya. Kemudian lunasi hutang-hutangku. Habis itu bingung minta apa ya? Subhanallah. Banyak yang perlu ente minta. Untuk keperluan dunia perlu antum minta, untuk anak, istri, keluarga, untuk keperluan akhirat, dosa-dosa yang orang tahu dan orang tidak tahu, hidayah, fitnah yang luar biasa di atas muka bumi ini. Banyak perlu antum minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi berdoa dari duhur sampai maghrib, ya, waktu yang panjang itu Nabi SAW. Bagaimana lagi dengan kita? Ya,
Harusnya kita lebih banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara sebab dikabulkannya doa adalah mengangkat kedua tangan tatkala berdoa. Hanya saja para ulama sebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan mengangkat tangan ada 3 model ya. Hadis-hadis tentang mengangkat tangan tatkala doa ada 3 model. Yang pertama, kondisi-kondisi yang Nabi angkat tangan sallallahu alaihi wasallam. Kondisi-kondisi Nabi tidak angkat tangan. Yang ketiga, tidak kondisi-kondisi yang tidak ada dalil khusus. Dalil menetapkan atau menolak. Atau menafikan, tidak ada. Contoh kondisi-kondisi Nabi angkat tangan, contohnya tadi apa? Di Arafah. Nabi angkat tangan. Kemudian contohnya di Safa Marwa. Safa apa? Safa Marwa. Contohnya salat istisqa. Salat istisqa. Ini contoh. Nabi berdoa dengan mengangkat apa? Kedua tangan. Dengan istisha juga minta agar hujan diberhentikan. Waktu Nabi SAW lagi khutbah tiba-tiba ada orang Arab Badui mengatakan, "Ya Rasulullah, halakatil amwal, wanqata'atis subul." Ya Rasulullah, sudah binasa hewan-hewan, jalan-jalan sudah, sarana-sarana sudah susah. Berdoalah agar Allah turunkan hujan. Maka Nabi berdoa, angkat tangan, tiba-tiba hujan datang. Pas itu pas khutbah Jumat ya, bukan istisqa. Tapi boleh istisqa tatkala khutbah Jumat. Maka datanglah hujan, kemudian walam nara asyam sabtan, kata Anas bin Malik, seminggu kami tidak lihat matahari. Hujan selama seminggu. Minggu depan hari Jumat datang lagi orang tersebut. Ya Rasulullah, hujan enggak berhenti-berhenti ya Rasulullah. Minta berhentikan hujan. Maka Nabi berdoa lagi, angkat tangan. Allahumma hawalaina wala alaina ya. Alal akam dan seterusnya. Rasulullah, ya Allah pindahkanlah hujan tersebut jangan di kami tapi di sekitarnya, di gunung-gunung, di bukit-bukit. Maka awan pun pecah, kemudian hujan pergi ke tempat yang lain, Nabi juga angkat tangan. Istisqa tadi saya sebutkan Nabi angkat tangan sampai kelihatan apa? Kedua ketiak beliau sallallahu alaihi wasallam. Contoh Nabi tidak angkat tangan seperti doa dalam salat. Doa tatkala sujud. Doa di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud. Kan isinya doa itu semua. Isinya doa ya. Kemudian doa tatkala apa? Tasyahud. Itu juga tapi Nabi tidak pernah angkat tangan. Ya. Nabi doanya dengan mengisyaratkan jarinya. Fa asyara bi usbu'ihi yad'u biha. Nabi tatkala tasyahud kata sang perawi Rasulullah SAW mengisyaratkan dengan telunjuknya dan Nabi berdoa dengan telunjuk tersebut. Nabi tidak begini doanya, tapi apa? Begini. Ini contoh. Ya, Nabi tidak angkat tangan. Contohnya khutbah Jumat. Tatkala khutbah Jumat, hadis Umar bin Ruwaibah, dia melihat salah seorang khalifah, Bishr bin Marwan kalau enggak salah ya. Dia salah seorang khalifah berdoa tatkala Jumatan mengangkat kedua tangannya. Maka dalam Sahih Bukhari maka dia berkata, "Qabbahallahu hatainil yadaini. Laqad ra'aitu Rasulullah sallam alal mimbar ma yazidu ala an asyara bi usbu'ihi." Kata sahabat tersebut Umar bin Ruwaibah, semoga Allah memburukkan kedua tangan khatib ini. Sungguh aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar dan Nabi tidak pernah kecuali hanya mengisyaratkan dengan telunjuknya. Oleh karenanya sunnahnya kalau seorang khatib di atas mimbar kalau dia berdoa maka dia isyaratkan dengan apa? Jari telunjuknya ya. Menunjuk kepada tauhid. Silakan dia tunjuk seperti ini sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
tidak perlu mengangkat kedua tangannya. Karena sunnahnya seperti itu. Sunnahnya seperti itu. Nah, ada kondisi-kondisi di mana tidak disebutkan Nabi angkat tangan atau tidak. Ya. Contoh misalnya, maka di sini perlu ditinjau angkat tangan atau tidak. Contohnya seperti doa-doa harian. Seperti doa masuk WC, doa keluar WC, doa keluar rumah, doa masuk rumah, itu semua ada doanya. Doa mau makan, doa setelah makan, ada doanya semua, ya. Seperti doa keluar rumah, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an adhil au udhal au azil au uzal au azlim au udhlam au ajhal au juhala alayya. Ini doa keluar rumah. Ya. Seperti masuk WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Seperti doa setelah wudu. Seperti doa setelah azan. Ini semua doa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah zikir-zikir tersebut angkat tangan atau tidak? Wallahu a'lam bishawab, ya. Para ulama memandang seandainya zikir-zikir tersebut angkat tangan, pasti ada sahabat yang meriwayatkan karena Nabi selalu melakukannya. Nabi selalu melakukannya. Ya. Pasti Aisyah cerita Nabi kalau setiap keluar rumah Nabi Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala, tapi ternyata tidak ada riwayat. Tidak ada riwayat. Bukan tidak boleh, tapi kita bicara mana yang lebih afdal. Mana yang lebih afdal? Apakah berzikir dengan angkat tangan atau tidak angkat tangan? Karena dalam kondisi Nabi pernah angkat tangan, Nabi juga pernah tidak angkat tangan. Nah, kondisi-kondisi yang Nabi tidak disebutkan angkat tangan atau tidak, inilah mahal ijtihad. Mana yang lebih pas angkat tangan atau tidak, ya. Kalau doa kita bisa bagi dua, ada doa yang berupa zikir. Allah alam, doa yang berupa zikir ini sepertinya tidak angkat tangan, ya. Karena tidak diriwayatkan Nabi setelah wudu angkat tangan, tidak diriwayatkan. Nabi misalnya keluar rumah angkat tangan juga tidak diriwayatkan. Nabi zikir pagi petang juga tidak disebutkan Nabi angkat tangan. Maka doa-doa yang maknanya seperti zikir harian, ya, tidak disebutkan Nabi angkat tangan. Tetapi kalau doa-doa yang isinya hajat, seperti seorang sholat malam kemudian berdoa, maka dia angkat tangan. Contoh seperti antara adzan dan iqamat, ya. Bainal adzanain, adzan dan iqamat du'aun la yurad, ada doa yang tidak ditolak. Maka seorang berdoa angkat apa? Angkat tangan, seperti itu, ya. Jadi kalau kita punya doa hajat, ada keperluan, minta kepada Allah, angkat kedua tangan. Ya. Adapun zikir-zikir yang biasa dilakukan, sebaiknya tidak angkat tangan karena tidak diriwayatkan dari Nabi. Seandainya Nabi angkat tangan, pasti banyak sahabat yang meriwayatkan. Tapi seandainya ada yang angkat tangan pun tidak dilarang, ya, tidak dilarang. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan. Kemudian di antara sebab yang dilakukan oleh orang ini, dia ilhah, dia mengulang-ulang. Ya Rabbi, ya Rabbi, dia mengulang-ulangi permintaannya. Dan ini juga di antara sebab dikabulkannya doa. Ibnu Mas'ud berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza da'a salasan." Adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau Nabi berdoa Nabi ulang 3 kali. Ya, karena orang kalau minta kepada Allah 3 kali dia ulang, menunjukkan dia khusyuk, menunjukkan dia serius, menunjukkan dia merengek di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Mas'ud menyebutkan hadis itu tatkala Nabi sedang salat di depan Ka'bah, tahu-tahu ada orang Quraisy Uqbah bin Abi Mu'aid, ya, yang meletakkan kotoran di atas pundak Nabi SAW. Maka Nabi pun sujud dalam kondisi ada kotoran perut unta di pundaknya. Nabi sujud lama sekali. Sampai akhirnya ada yang lapor kepada Fatimah, bapakmu sedang diganggu. Maka Fatimah masih kecil pun datang memindahkan kotoran tersebut. Setelah Nabi selesai sholat, Nabi berdoa, Allahumma alaika bi Quraisy, ya Allah hancurkan orang-orang Quraisy. Allahumma alaika bi Quraisy, ya Allah hancurkan orang Quraisy. Allahumma alaika bi Quraisy. Nabi ulang tiga kali. Jadi mengulang-ulang doa itu dianjurkan. Dan orang ini waktu berdoa dia ulang-ulang, ya Rabbi, ya Rabbi. Di antara sebab dikabulkannya doa bertawasul dengan nama Allah Ar-Rabb. Makanya doa-doa kita dapat dalam Al-Quran kebanyakannya Rabbana, Rabbana, Rabbana. Doa-doa para anbiya juga demikian. Seperti doanya Nabi Adam dan Hawa, Rabbana zalamna, Rabbana Rabbi sama saja, ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi habli minas salihin. Kemudian Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dalam Al-Qur'an banyak sekali. Dalam Rabbi ghfirli, ya, banyak. Jadi Rabbi, seorang berdoa dengan bertawasul dengan Rabb karena sifat rububiyah Allah itulah yang berkaitan dengan pengabulan doa. Allah yang menciptakan. Rabb itu artinya yang maha pencipta, yang mengatur alam semesta,
yang memberi rizki. Ini makna Rabb. Oleh karenanya tatkala seorang berdoa yang paling pas dia mengucapkan apa? Ya Rabbi, ya Rabbi. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana. Ya, banyak ya. Rabbana wala tuhammilna ya. Rabbana wala tahmil alaina. Rabbana Rabbana banyak dalam Al-Qur'an. Maka seorang tatkala berdoa hendaknya dia bertawasul dengan kata Rabb. Nah, perhatikan di sini kesimpulannya apa? Kesimpulannya orang ini telah melakukan 6 sebab dikabulkannya doa. Amal soleh, doa adalah amal soleh. Ternyata tidak dikabulkan. Kenapa? Gara-gara ada satu penghalangnya. Tidak dikabulkan kenapa? Dia makan haram. Makan hasil haram. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Bisa jadi pakaiannya haram. Bisa jadi motornya hasil haram. Bisa jadi mobilnya hasil haram. Bisa jadi rumah tempat tinggalnya hasil haram. Kenyang dari hasil yang haram. Kata Nabi, fa anna yustajabu lahu. Bagaimana bisa dikabulkan? Nah, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana bisa dikabulkan? Apakah ini maksudnya pasti tidak dikabulkan? Para ulama mengatakan tidak. Kata para ulama, bagaimana? Fa anna yustajabu lidzalik? Ini istib'ad, yaitu sulit untuk dikabulkan. Tetapi bukan berarti pasti tidak dikabulkan. Bukan berarti, tapi orang-orang yang kerjaannya seperti ini, makan haram, hasil haram, sangat sulit dikabulkan doanya. Tetapi kalau Allah ingin dikabulkan, terserah Allah Subhanahu wa taala, ya. Berikan saya katakan kepada kawan-kawan yang mungkin masih bekerja pada instansi yang haram atau perbuatan haram, maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membuat mereka bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan haram tersebut. Menangis, merengek di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar mereka dimudahkan meninggalkan pekerjaan-pekerjaan haram dan digantikan dengan pekerjaan yang halal. Taib, ini sudah pembahasan terakhir, ini sudah. Saya ingin bahas tentang bagaimana cara orang bertobat dari harta yang haram. Ini sudah belum? Sudah ya, saya hapus. Cara bertobat dari harta haram. Ada 2 model. Ya. Harta haram yang hasilnya dari transaksi yang pihak lainnya tidak ridha. Hasil harta haram. Yang kedua, yang hasilnya dari keridhaan kedua belah pihak. Kedua belah pihak. Yang tidak diridhoi, yang hasilnya dari keridhaan dua belah pihak, contohnya apa? Judi. Sama-sama sepakat mau main judi ya. Terus contohnya apa? Zina. Ya. Perempuan berzina, laki-lakinya mau zina suruh bayar. Ya, sama-sama ridho, itu namanya haram. Tapi apa? Dari hasil apa? Zina. Misalnya sogok, sama-sama ridho. Ya, dia mau ini, dia sogok orang supaya dia bisa berhasil. Yang disogok maupun yang menyogok sama-sama apa? Sama-sama ridho. Ini contoh. Ya, contoh harta haram dari hasil yang sama-sama diridhoi. Apalagi selain ini? Jual beli khamar misalnya, ya. Apa? Jualan apa? Jualan khamar, jualan rokok, ya. Ini semuanya ridho, sama-sama suka. Rokok berapa harganya? Beli dia. Khamar berapa dia beli. Jualan sabu-sabu misalnya, ya. Jadi hartanya sama ridho dari kedua pihak. Yang model kedua, harta haram dari hasil yang tidak diridhoi. Contohnya merampok.
merampok atau mencuri. Contohnya transaksi yang dipaksa. Termasuk yang diridhoi adalah apa? Riba. Riba orang ridho enggak? Dia ridho. Dia waktu beli sesuatu dia ini ada bunganya loh, dia ridho enggak ada masalah. Dia utang ada bunganya loh, dia ridho. Berarti transaksi ridho dari dua belah pihak. Yang tidak diridhoi seperti ini, transaksi yang dipaksa. Dipaksa beli padahal harganya tidak sesuai, dipaksa. Contohnya korupsi. Ini semua adalah harta yang diperoleh dengan ketidakridhoan salah satu pihak. Ini cara bertobatnya beda-beda. Adapun yang ini juga dalam dua kondisi. Mudah-mudahan antum nggak ada di sini ya. Saya cuma siapa tahu ada yang nakal ya bertobat. Misal yang dalam kedua kondisi dia tahu hukumnya, dia tidak tahu hukumnya. Tidak tahu hukumnya. Ada orang judi atau zina atau riba, dia tidak tahu hukumnya apa? Haram. Ya, atau dia praktek-praktek riba tidak tahu hukumnya haram. Nah, bagaimana kalau dia tidak tahu hukum haram? Maka ada dua kondisi ya. Uangnya belum dia terima. Uangnya sudah dia terima. Sama, ini juga sama kondisinya. Uangnya sudah diterima. Yang ini belum diterima. Belum diterima, sudah diterima. Kata para ulama, kalau ternyata di tengah jalan, misalnya dia jualan rokok, terus orang yang jual beli rokok belum bayar, tapi dia sudah tahu hukumnya haram, maka tatkala itu jangan ditagih. Jangan apa? Jangan nagih. Ya. Dia main judi, kemudian dia main judi, menang, orang yang kalah judi ngutang, nanti saya kasih uangnya lah. Ya. Maka dia tahu judi hukumnya haram, tidak boleh dia nagih uang tersebut. Karena dia sudah tahu hukumnya apa? Haram. Ya. Yang sudah diterima, halal bagi dia. Halal bagi dia dan tidak usah dikembalikan. Contohnya, seorang beli khamr dari dia tidak tahu khamr haram. Orang beli rokok, dia tidak, terus dia tahu ini hukumnya, aduh, ternyata saya baru tahu. Atau orang pinjam uang, dia kasih rentenir, dia baru tahu, oh ternyata hukumnya haram. Apa yang dia lakukan? Ya sudah, kalau sudah terlanjur diterima uangnya, enggak usah kembalikan. Halal bagi dia. Faman ja'ahu mau'izatu mir rabbih fantaha falahu ma salaf. Kata Allah, tinggalkan riba. Kalau datang peringatan dari Allah, kemudian dia berhenti dari riba, maka bagi dia apa yang telah lalu. Berarti apa yang sudah diterima halal bagi dia. Contoh, seorang kerja di bank ribawi. Selama ini kerja di bank ribawi, dia ngambil praktik riba, dapat untung, dapat gaji riba, tahu-tahu dia sadar ternyata riba itu hukumnya haram. Selama ini dia masih ragu. Tahu-tahu dia tahu riba hukumnya haram. Terus dia berhenti. Kalau dia berhenti, maka hasil riba selama yang dia peroleh halal bagi dia. Tidak perlu dikembalikan kepada nasabah lagi, enggak perlu. Dalilnya apa? Dalilnya hadis Ibnu Lutbiyah. Ibnu Lutbiyah adalah seorang yang Nabi tugaskan untuk menarik zakat dari Bani Sulaim. Dia pun pergi narik zakat dari Bani Sulaim. Kemudian waktu dia narik zakat, dia dikasih hadiah oleh Bani Sulaim. Sehingga dia pulang kepada Nabi, dia bilang, ini uang zakat dari Bani Sulaim, ini hadiah dari mereka buat saya. Karena dia petugas negara. Dapat hadiah dari, tidak boleh seorang petugas negara menerima dari rakyat. Ya, maka dia menerima hadiah dari rakyat, maka Nabi mengatakan, Nabi marah. Nabi mengatakan, afala jalasta fi baiti abika au ummika? Kenapa kau tidak duduk aja di rumah bapakmu, rumah ibumu, terus kau tunggu apakah hadiah akan datang kepadamu? Kau itu dapat hadiah karena kau petugas negara. Seandainya kau duduk di rumah, kau tidak akan dikasih hadiah. Maka Nabi ambil duit tersebut,
Masukkan ke Baitul Mal dan Nabi tidak kembalikan kepada yang kasih hadiah. Paham? Nabi tidak kembalikan kepada Bani Sulaim. Dijadikan dia oleh para ulama, kalau seorang bertransaksi riba, kemudian dia tobat, maka tidak perlu dia kembalikan kepada apa? Kepada nasabah tersedia, ambil halal bagi dia dan dia bertobat. Kata Allah, fantaha falahu masalah, bagi dia yang telah lalu, wa amru ilallah. Tapi kalau ternyata belum diterima uangnya, jangan nagih. Jangan nagih. Kalau sudah terima, jangan kembalikan. Halal. Adapun kalau dia tidak, ini salah, ini tadi belum tahu ya, mohon maaf ya, ini belum tahu. Ini tidak tahu. Ini sudah tahu. Kalau sudah tahu, kalau belum terima uang jangan tagih, ya. Kalau sudah terima uang tidak boleh dia pakai. Harus dia serahkan kepada fakir miskin. Harus dia serahkan kepada fakir miskin. Saya ulangi, kalau tidak tahu hukumnya, maka jangan nagih. Susah belajar fikih ya. Kalau sudah terima duitnya, maka tidak boleh dia pakai. Karena sejak awal dia sudah tahu hukumnya haram, maka harus dia salurkan kepada orang-orang yang kesusahan. Serahkan kepada orang-orang yang susah. Tapi kalau ternyata tiba-tiba dia miskin mendadak, dia juga buat makan enggak bisa. Kata Ibnu Taimiyah, kalau ternyata dia tobat dan dia miskin mendadak, boleh dia pakai untuk makan sendiri. Kalau dia bertobat, ternyata dia dalam kondisi miskin dan uang ini halal bagi orang miskin, maka dia boleh gunakan uang tersebut sesuai dengan keperluannya. Tapi kalau kondisi ini, apapun yang terjadi harus kembalikan kepada pemiliknya. Pemiliknya sebagai syarat tobat. Jadi kalau ternyata seorang mengambil uang dari harta yang tidak diridhoi oleh pihak kedua, dia merampok atau dia mencuri, transaksi yang dipaksa, dia korupsi, ini kalau dia bertobat harus kembalikan kepada pemiliknya. Kalau tidak, tobatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang mencuri mobil orang lain, kemudian dia sadar ikut pengajian. Kemudian mengatakan, saya bertobat kepada Engkau ya Allah. Tapi mobilnya dipakai terus, percuma. Harusnya mobilnya dikembalikan kepada pemiliknya. Demikian ikhwan dan akhwat pengajian kita pada kesempatan hari ini. Ada pertanyaan? Ustaz, ada pertanyaan. Gimana sikap istri yang diberi uang gaji tapi suaminya masih suka maksiat berjudi karena takut tercampur dengan uang haram? Bagaimana sikap istri? Jadi seorang istri menerima uang dari suaminya, tapi kadang-kadang suaminya juga berjudi. Nah, dia sudah agak takut karena bercampur dengan uang haram. Kata para ulama, kalau seorang bisa benar-benar membedakan mana hasil haram, mana hasil yang tidak haram, maka dia bedakan. Tapi kalau dia tidak bedakan, suaminya kerjaannya bercampur, maka dia boleh menerima selama masih ada hasil yang apa? Hasil yang halalnya. Ya, hasil halalnya. Tapi saya katakan berhati-hati lebih baik. Kalau dia bisa membedakan mana hasil haram dari suaminya, maka jangan dia ambil. Kalau mana hasil halal, maka dia boleh ambil, itu lebih baik. Tapi seandainya dia tidak membedakan, dia pakai seperlunya ya seperlunya, maka tidak mengapa. Wallahu taala alam bisawab ya. Tapi kalau dia tahu, dia harus bedakan. Dia tahu ini hasil judi, tidak boleh jangan dia terima. Ya. Jangan dia terima. Kecuali kata para ulama, kecuali dalam kondisi ternyata memang suami tidak kasih nafkah sama sekali. Tidak dikasih nafkah sama sekali. Kecuali dari hasil yang haram tersebut. Maka dia boleh menerima cukup keperluan primernya. Tidak boleh lebih daripada itu. Dosanya kepada suaminya. Ya, oleh karena sebagian ulama pernah ditanya tentang seorang yang ayahnya kerja di riba. Sementara dia perlu makan dan dia tidak punya pekerjaan. Dia harus sekolah. Maka sebagian ulama berfatwa boleh dia menerima secukupnya. Hanya untuk sekolahnya dan untuk makannya. Tidak boleh untuk lebih daripada itu. Beli ini, beli anu, enggak boleh.
Karena ini darurat. Karena ini apa? Darurat. Tetapi seandainya ternyata uangnya berlebihan, maka dia pisahkan. Yang hasil haram jangan dia ambil dari yang tidak haram. Allah alam bisawab. Ana berniat haji, dana awal dari dana pinjaman atau talangan haji yang ada, apa ini ibrohnya? 2 tahun pinjaman Ana lunasi. Bagaimana dengan haji yang akan Ana laksanakan? Ana enggak paham maksudnya gimana ini? Oh, ada bunganya. Jadi mau haji pakai uang riba dulu. Karena dia tidak tahu ya, segera lunasi. Mungkin dia tidak tahu hukumnya. Kalau ternyata dia mau haji, sebenarnya kan orang haji itu bagi yang mampu aja. Kalau tidak mampu tidak harus pinjam uang. Kalau tidak mampu, makanya Allah mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Haji itu hanya wajib bagi yang mampu. Kalau enggak mampu tidak harus pinjam duit. Tapi kalau ternyata dia sudah pinjam duit dan dia tidak tahu hukumnya haram ada bunga, ya, maka segera dia lunasi karena bertobat kepada Allah tidak mengapa. Nanti dia berhaji setelah itu. Tapi segera lunasi dalam kondisi bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaan, apakah doa setelah mendengar azan dengan mengangkat tangan? Ini memang ada 2 pandangan ya. Dari sisi doa menjawab azan, situ ada permintaan kepada Allah agar memberilah wasilah dan fadilah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ada sisi hajat, meminta hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dari sisi yang lain, dia seperti zikir harian. Seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan setelah doa azan, tentu diriwayatkan dari para sahabat. Tetapi perkaranya bebas. Seorang boleh berdoa mendengar azan dengan angkat tangan, boleh juga apa? Tidak. Karena tadi saya katakan dia termasuk dari bagian yang ketiga, yang tidak ada dalil menetapkan Nabi angkat tangan dan tidak ada dalil Nabi menafikan Nabi angkat tangan. Oleh karenanya bebas. Saya sendiri lebih condong tidak angkat tangan. Tetapi sebagian ulama berfatwa dengan mengangkat tangan karena di situ ada permohonan dan kepada keumuman hadis bahwasanya disunahkan mengangkat tangan tatkala berdoa. Apa hubungannya salat? Apa boleh salat hanya membaca Al-Fatihah tanpa surat? Iya, jadi Al-Fatihah yang rukun adalah Al-Fatihah, ya. La salata liman lam yaqra bi ummil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. Rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat semuanya harus baca Al-Fatihah. Adapun surat maka hukumnya sunnah. Seandainya seorang salat cuma baca Al-Fatihah tanpa baca surat pendek, maka salatnya sah. Ya, salatnya sah karena baca salat sunat hanya hukumnya sunnah tidak wajib. Apakah ketika makan yang haram lebih baik tidak usah ibadah karena amalnya tidak diterima? Lebih parah lagi ya. Ya, tadi Nabi SAW mengatakan fa anna yustajabu lahu. Bagaimana dia bisa dikabulkan doanya? Kata para ulama menunjukkan sulitnya diterima amalnya, tetapi masih mungkin kalau Allah berkehendak. Ya, kalau orang makan haram kemudian meninggalkan ibadah, dia dapat double dosa. Makanya orang yang minum khamar tetap dia sudah sadar, dia harus tetap sholat meskipun 40 hari sholatnya tidak diterima. Tapi kalau dia tidak sholat, dosanya double. Dosa minum khamar sekaligus dosa tidak sholat. Orang yang datang ke dukun juga, kata Nabi SAW, man ata kahinan lam tuqbal sholatu arba'ina yauman. Barang siapa yang datang ke dukun tanya-tanya, tidak diterima sholatnya 40 hari. Kalau dia sudah ke dukun, kemudian 40 hari saya libur sholat. Dosanya apa? Double. Dosanya double. Makanya saya katakan tadi, orang terjumus dalam kemaksiatan berdoa. Berdoa agar makan haram, agar Allah melepaskan dia dari jeratan pekerjaan haram tersebut. Ustadz, ana mau bertanya, apabila kita melanggar peraturan, kemudian kita ditilang oleh polisi, lebih baik sidang atau damai di tempat? Sebenarnya perdamaian itu bagus ya. Tapi kalau damai tersebut ternyata ada hal-hal yang diharamkan, maka jangan. Ya. Kondisi tidak semudah yang kita bayangkan. Ya. Kondisi tidak semudah yang kita bayangkan. Ustadz, kami adalah 5 bersaudara, 1 laki-laki, 4 perempuan. Bagaimana hukumnya saat pembagian warisan? Kami membaginya dengan kesepakatan kami berlima masing-masing. Telah ridho dalam bagian tersebut.
Apakah warisan yang kami terima ini haram karena tidak sesuai dengan syariat? Enggak, harusnya begini, harusnya bagi dulu. Ya, karena bisa jadi kita enggak tahu. Kita misalnya kakak laki-laki 1, adik perempuan 4. Akhirnya kak bagi dong rata dong kak, bagi dong kak. Kakaknya akhirnya kan enggak enak. Ya udah kakak kan sudah kaya, mau dirayu-rayu terus. Ya udah, dia ridho tapi ridho terpaksa. Tapi kalau kita mau benar-benar sesuai syariat, kita bagi sebagaimana hukum syariat. Setelah itu dia mau kasih hadiah sama kita, enggak apa-apa. Karena khawatirnya tatkala kita, dan ini terjadi ya. Misalnya keluarga 8, laki-lakinya 3, perempuannya 5. Akhirnya yang 5 ini merongrong terus. Ayo kak, kakak begini, kakak sudah ini. Kakaknya akhirnya enggak enak kalau enggak mau dibagi dipersulit. Akhirnya udahlah, bagi aja lah. Kakak ridho lah. Nah itu namanya. Nah, itu dia daripada dia enggak dibagi-bagi, dia akhirnya ridho terpaksa. Seperti itu tidak boleh. Seperti tidak boleh. Tapi kalau dibagi jelas dikasih tahu kakak ini dan kakak sudah terima, kemudian ya udah kakak kembalikan buat adik, itu enggak apa-apa. Ya. Maka saya khawatir seperti ini, saya khawatir ada keterpaksaan. Nanti dia pulang, kak, Ustadz bilang katanya kakak enggak boleh terpaksa. Kakak enggak terpaksa kan? Oh enggak. Jadi repot ya. Ya saya katakan yang lebih selamat sesuai dengan apa? Syariat. Nanti terserah itu dia mau bagi, mau kasih, terserah dia. Ya karena hadiah dengan terpaksa tidak boleh. Oleh karena hadiah, kalau ada orang dia misalnya dia bawa hadiah 2, terus dia mau dikasih satunya, terus kita di situ juga dia enggak enak. Ya udah buat kamu juga. Kalau kita tahu dia enggak enak, kata Syekh Utsaimin tidak boleh diterima. Karena ini harus suka sama suka. Kalau kita beli barang, orang itu terpaksa jual, enggak boleh kita beli. Enggak boleh kita beli. Misalnya kita pun lewat di depan rumah seseorang, kemudian dia lagi makan gado-gado, kita lewat dia enggak enak, dia bilang, "Ayo makan." Antum tahu dia enggak enak, antum jangan, "Oh iya, sebentar." Sebentar saya telepon istri saya dulu, anak-anak saya bawa semua makan. Ya. Padahal dia manggil basa-basi. Jangan, kita tahu dia terpaksa. Kita bilang makasih, kita jalan. Nah kalau dia tarik tangan kita, berarti dia tidak terpaksa. Tapi kalau kita langsung sambut, nah ini kadang-kadang dia terpaksa memberi sesuatu. Jadi tidak boleh kita terima hadiah dengan terpaksa. Saya pernah didatangi oleh seorang kawan. Saya punya buku Majmu' Fatawa, 36 jilid. Dia duduk di rumah saya. Dia bilang, Firanda, ini buku saya butuh sekali. Aduh, saya juga butuh. Dia enggak pulang-pulang. Akhirnya dengan berat hati saya bilang, ambil aja. Dengan berat hati. Daripada dia enggak pulang-pulang, ini orang enggak tahu diri, ini emang inti aja mau belajar, saya juga mau pintar. Akhirnya 36 jilid, dia ambil dengan hati yang sedih. Saya sedih ngelihat ya, tapi sampai sekarang enggak kembali-kembali. Tapi setelah itu, beberapa tahun kemudian, ada orang kirim buku kepada saya gratisan. Ustaz, saya belikan antum, saya tidak pernah minta, tahu-tahu dikasih. Itu padahal saya tidak tulus ngasihnya, apalagi kalau tulus. Ustadz kita ngurus SIM. Ini sensitif semuanya. Jadi intinya para hadirin, sogok tidak boleh, tapi kalau seandainya ada hak kita tidak diberikan kecuali dengan sogok, maka silakan menyogok yang dosa dia. Paham? Harusnya kita lulus, nggak dilulus-luluskan. Kenapa? Karena nggak kasih duit. Ya. Yang goblok-goblok dilulusin misalnya. Ya udah kalau memang kita mampu, tahu kita mampu dan kita yakin kita lulus, kita sogok enggak apa-apa. Karena itu memang hak kita. Ya, hak kita. Kalau kita tidak sogok, kita nggak bisa beraktivitas. Nggak bisa keluar ini, nggak bisa keluar ini. Ya. Saya mengurus, zaman dulu tahun 2001. Saya ngurus paspor. Kemudian ada yang bilang, Ustaz, sudahlah lewat orang ini lebih murah Ustaz. 300.000 atau berapa dulu. Saya bilang enggak, saya nggak mau nyogok-nyogok, saya mau ikut prosedur. Betul, saya ikut prosedur. Enggak bayar memang. Pas terakhir enggak dikasih. Itu bagi-bagi duit saya kasih satu-satu. Malah lebih banyak, habis 500.000. Coba saya sogok sama satu orang aja. Masih untung 200.000, cuma bayar 300. Gara-gara saya mau terhindar dari sogokan, malah terjebak sogok yang lebih apa? Besar. Ya apa boleh buat, kalau enggak saya enggak dapat paspor. Akhirnya saya bagi-bagi, benar. Itu petugas di imigrasi saya kasih satu-satu. Subhanallah, zaman dulu itu ya. Mudah-mudahan sekarang sudah tidak ada ya. Tapi demikian saja kajian kita. Subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, ini ada satu pertanyaan yang kaitannya dengan kami sebagai pengurus masjid. Bagaimana hukumnya bila berinfak? Sedekah dari ucapan terima kasih. Jadi katakan uang terima kasih kan ya kategori suap ya.
kita menerima infak dari seorang jamaah. Kalau ada orang jamaah yang dia punya harta haram dan dia ingin, misalnya harta riba tadi, harta riba, kemudian dia ingin berinfak di masjid, ya. Kalau dia dalam kondisi bertobat kepada Allah, terima, tidak apa-apa. Terima, tidak apa. Tapi kalau dia bangga, dia bangun masjid, dia merasa dapat pahala, kita ingatkan, ini uang haram tidak diterima sedekah Anda. Tidak diterima. Tapi kalau Anda meletakkan uang ini dalam rangka bertobat, tidak apa-apa diterima. Tidak apa-apa diterima. Terutama untuk kepentingan umum. Di antara kepentingan umum, masjid, di antara kepentingan umum, toilet-toilet umum, jalan-jalan, tidak apa-apa. Tidak ada masalah. Ini pendapat yang lebih rajih bahwasanya uang-uang haram disalurkan kepada kepentingan umum, atau secara umum ada yang mengatakan kepada kebaikan apapun selama yang menyumbangkan itu dalam rangka apa? Bertobat. Karena kalau kita tidak, dia akan bangga, oh saya bangun masjid kok. Dia semakin tenggelam dalam kemaksiatannya. Ya memang saya riba, tapi saya bangun masjid. Masjid saya bagus daripada masjid orang-orang yang halal. Ini dia bangga dengan apa? Bangga dengan perbuatan tersebut. Dan kita semakin bantu dia dalam kemaksiatan. Baik, sekarang Ustaz.